Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Ponpes Al-Fakhriyah Batu Raja bersama Kiai Haji Zulfan Marot SPDI MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para shaimin was shaimat sekalian yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Sang Azza wa Jalla, Sang Rabbun Jalilun, penguasa alam jagat raya ini. Iman yang letaknya berada di dalam hati manusia ternyata berefek kepada kelembutan hati itu sendiri di dalam tanda kutip. Bukan fisik hati itu yang menjadi lembut oleh iman, akan tetapi kepekaan perasaan hati terhadap segala macam gejala yang berada di sekitarnya. Ini yang akan dilembutkan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para shaimin wa shaimat sekalian dimanapun saja Anda berada, kalau kita melihat fenomena yang berada di sekitar kita di penghujung bulan Ramadan ini, pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, pasar luar biasa ramenya. Tidak ada satu toko pun yang sepi yang tidak dikunjungi oleh calon-calon pembeli. Parkir rame, jalan rame, rumah-rumah disibukkan oleh kegiatan masak-masak sebagai persiapan menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Mereka sangat gembira menantikan kedatangan Hari Raya itu. Mereka menyiapkan baju-baju baru yang hendak dipakai. Mereka menyiapkan kue-kue yang hendak disajikan pada hari raya itu. Akan tetapi, pernahkah kita melakukan pengamatan bahwa di sekitar kita ada beberapa rumah yang tidak ikut sibuk seperti kesibukan-kesibukan kita itu? Mengapa rumah-rumah ini tidak ikut sibuk seperti halnya kesibukan orang lain? Karena memang ternyata dia tidak ke pasar karena memang tidak ada uang untuk dibelanjakan. Dia tidak membeli baju baru karena memang tidak ada uang untuk membeli baju itu. Dia sama sekali tidak disibukkan memasak-masak kue lebaran karena dia memang tidak punya bahan untuk dimasak.
Sering kita lihat betapa gembiranya orang-orang yang berada di sekitar kita, akan tetapi terkadang luput dari pengamatan kita betapa banyak hitungan tetesan air mata yang mereka teteskan akibat dari ketiadaan ini. Bagi hati-hati manusia yang beriman, hati yang sudah diselimuti oleh iman, maka akan lembut hatinya, maka kepekaan hati inilah yang akan muncul. Melihat betapa penderitaan yang mereka rasakan, betapa besar kesedihan yang mereka rasakan, mereka merasa sepi di tengah keramaian, mereka merasa sedih di tengah kegembiraan. Para shaimin wa shaimat sekalian yang berbahagia, hal ini tentunya memanggil kita untuk memberi sebagian harta yang sudah Allah berikan kepada kita itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, kata Allah. Dan adapun bagi orang-orang yang rajin dan suka memberi, a'ta wattaqa, dan mereka bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan mereka membenarkan, mereka menerima kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah, maka janji Allah, Allah akan memudahkan mereka mencapai jalan-jalan kemudahan Allah itu. Ada sebuah hubungan sebab akibat di antara tiga hal yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Pertama, Allah mengatakan orang yang rajin memberi. Kedua, orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah orang yang menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Ada sebuah performa sebab akibat di sini, karena memang ketika orang mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, maka akan terpupuk rasa ketakwaan pada dirinya. Dan ketika rasa ketakwaan yang sudah membumbung tinggi pada dirinya itu, tentu akan melahirkan rasa selalu ingin memberi kepada sesama. Dan sebaliknya, kata Allah di dalam lanjutan ayat, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan sebaliknya, kata Allah, barang siapa yang bakhil, kemudian yang kedua mereka merasa cukup, mereka tidak butuh bantuan dari yang lain, mereka mengatakan dan merasakan bahwa apa yang mereka dapatkan murni hasil upaya dan usaha mereka sendiri. Wa kadzdzaba bil husna, dan mereka itu juga mendustakan kebaikan dan kebenaran yang datangnya dari Allah. Maka tunggu, kata Allah, akan kami mudahkan juga baginya jalan-jalan kesulitan. Di sini juga ada performa, ada formulasi sebab akibat. Ketika manusia itu sudah tidak mau mendengarkan, sudah tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, maka tentu akan muncul kecongkakan dan kesombongan pada dirinya. Dia akan merasa bahwasanya apa yang dia dapatkan tidak ada bantuan dari orang lain. Dan juga mereka merasa bahwasanya tidak ada andil Tuhan sama sekali terhadap apa yang mereka dapatkan. Maka sudah barang tentu para shaimin wa shaimat sekalian yang berbahagia,
Ketika dia sudah merasa bahwasanya segala macam apa yang dia peroleh dan apa yang dia miliki murni hasil kerja dan jerih payahnya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dan bantuan Allah di dalamnya, maka akan muncul rasa bakhil, tidak mau berbagi kepada sesama. Dan barangkali orang semacam inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah dikunci hatinya, tidak mau mendengar lagi, tidak mau melihat lagi, tidak mau lagi merasakan betapa besar penderitaan yang dirasakan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.